Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun salam olahraga. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Dialog Olahraga bersama saya Don Peci, dan saya sekarang berada di Stadion Sumpah Pemuda Wai Halim, Bandar Lampung, bersama seorang expert dari fisioterapi ya. Sport science ya, oke. Banyak sekali yang dibisain, makanya saya nyebutnya harus gimana. Ini luar biasa, Mas Rahadian Yudhistiro. Ya, Radian Eko Yudhistiro. Eko Yudhistiro, dan ini merupakan salah satu kesempatan yang sudah kita tunggu sebetulnya lama sekali. Nyari waktu beliau itu sangat sulit, gitu ya. Tentang Mas Tiro nanti beliau akan cerita apa sekarang yang dilakukan oleh Mas Tiro dan kawan-kawan di dalam satu komunitas, bahwa di olahraga itu memerlukan satu pengetahuan atau saintifik ya kira-kira sekarang yang dikenal dengan sport science. Termasuk di sana ada fisioterapi yang di dalamnya menjadikan seorang atlet bisa tampil bugar, bisa tampil lebih baik, dan bisa tampil prima. Selamat siang Mas Tiro. Ini sore deh ya? Sore. Selamat sore Pak Don. Iya. Jadi kita meskipun ini disiarkan di malam hari, kita buat di siang hari supaya suasana di ini dapat bagus ya. Mas Tiro, seperti yang saya ingin tahu dari lama ini, bahwa sport science ini sangat penting ya di dunia olahraga. Apalagi Lampung sekarang memerlukan sebuah situasi di mana atlet harus bugar, dan kemudian peak performanya itu nanti di bulan September, saat anak-anak kita ini melakukan pertandingan-pertandingan di Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumut. Yang pertama-tama mungkin yang kita mau obrolin nih di 3 segmen ini, Mas Tiro mungkin bisa jelaskan dulu apa sekarang yang dikerjakan. Jadi perkenalan dulu biar tahu, kalau yang kelompok olahraga atau masyarakat olahraga pasti sudah tahu ya. Terutama teman-teman dari futsal, sepak bola, dan lain-lain. Silahkan diperkenalkan diri dulu. Sekarang juga lagi ngejain proyek apa, nah gitu. Silakan Mas. Terima kasih Pak Don. Perkenalkan, saya Rahadian Eko Yudhistiro, SOR AIFO. Jadi saya merupakan lulusan dari Sport Science Yogyakarta State University atau Universitas Yogyakarta, di mana saya mengambil konsentrasi terapi olahraga. Nah, konsentrasi terapi olahraga ini sangat baru, apalagi di Lampung. Iya. Di Indonesia pun baru ya, masih baru Pak. Gitu. Kalau di Eropa sebetulnya sudah jangka panjang, artinya athletic trainer atau terapi olahraga itu sudah berkembang sangat pesat. Oke. Hanya di Indonesia baru-baru ini. Baru-baru ini, oke. Ya. Kemudian terkait tentang proyek yang saat ini Pak, sebetulnya saya sebagai terapis olahraga mengembangkan salah satu klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Oh, Pak. pertama ya, oke. Namanya Lampung Sport Health Center. Oke. Namun sayang lokasinya di Lampung Tengah. Ya nggak sayang lah, masih bisa dijangkau itu ya. Ya memang secara perjalanan kami, justru klien-klien kami yang hadir di klinik ini kebanyakan dari Bandar Lampung. Bahkan luar Lampung juga ada. Dari Sumsel, kemudian dari Jakarta, Tangerang ada juga Pak. Ya karena pergaulan pertemanan juga ya, jadi betul. Menyebar namanya itu. Oke, yang pertama itu sekarang menjadi salah satu kebutuhan olahraga sebetulnya ya. Sejauh mana ya sebetulnya olahraga ini memerlukan jasa keahlian dari yang tadi Mas Tiro sebutkan. Ini baru pertama loh di Indonesia, dan mungkin di Lampung juga baru. Baru, betul. Sejauh apa nih yang bisa Kalau melihat dari perkembangan olahraga saat ini, kebutuhan tentang sport science sangat tinggi. Artinya bahkan mutlak ya sebetulnya. Nggak hanya di olahraga Pak. Jadi di general secara umum, di masyarakat pun sebetulnya butuh. Oh gitu. Kami dari Sport Science itu merancang bagaimana membuat program olahraga untuk klien-klien hipertensi, diabetes, stroke, di mana program olahraga itu tetap safety atau aman dilakukan oleh klien. Nggak hanya di bidang olahraga saja. Jadi ini ilmu ya sebetulnya ya. Betul. Tapi, arahnya ke science, tapi pengembangannya menggunakan metode olahraga sebagai metode penyembuhan. Oke. Jadi supaya tidak salah, dia ini di sini bukan kemudian ngomongin obat ya, tapi ini ilmu pengetahuan. Lebih ke science. Ya, science. Ini
mungkin masyarakat juga banyak juga atlet lama dan atlet baru tentunya nih. Kalau atlet lama ini belum pernah mengenal ya, karena mungkin sekarang sudah jadi pelatih ya. Sekarang atlet-atlet yang baru kemungkinan akan dikenalkan ya. Sejak apa ini atlet ini harus dikenalkan dengan sport science ini, Mas? Sejak sport science ini mulai dibutuhkan, artinya gini, sebenarnya sport science itu dibutuhkan sudah lama. Cuma penerapan di Indonesia ini mungkin jangka waktunya 5-10 tahun lalu baru muncul. Padahal di Eropa itu sudah berjalan cukup lama. Makanya kita ketinggalan banyak ya dari beberapa. Akhirnya penerapan ini ya memang sebaiknya bahkan di Provinsi Lampung itu bisa diterapkan sesegera mungkin. Ya. Saya yakin juga pelatih-pelatih saat ini di tingkat PON, khususnya dari kontingen Lampung sudah banyak yang update juga terkait sport science. Iya. Untuk teman-teman di Lampung mungkin ada beberapa pelatih juga yang mempelajari ini secara khusus, mungkin ada yang secara sambilan saja ya. Ini sangat bermanfaat untuk atletnya ya. Atlet apa, Mas, yang sangat kental bersentuhan dengan sport science? Atlet yang jelas lebih banyak melakukan body contact ya. Misalnya sepak bola, futsal, basket ya. Kemudian sebenarnya non body contact seperti badminton, volley yang notabene nggak ada body contact antar lawan, itu juga termasuk termasuk bela diri ya. Betul, bela diri sangat dibutuhkan. Sangat, itu paling ya, karena individu ya itu ya. Kalau bergu masih bisa berhenti gitu ya. Kalau individu kan dia harus mengatasi sendiri. Mungkin sedini mungkin diperkenalkan ini sejak umur berapa? Sebetulnya sport science juga ada keilmuan di mana usia dini diterapkan. Misalnya dari usia di under 16 sampai under 20 sampai ke senior itu sudah bisa diterapkan, Pak. Jadi sejak atlet itu memang punya konsen untuk ditargetkan untuk menjadi atlet profesional, itu sudah bisa diterapkan menggunakan sport science. Bahkan non atlet pun, artinya untuk pertumbuhan dan perkembangan pecinta olahraga itu juga bisa diterapkan untuk mengoptimalkan tubuh kembang si anak ini. Oh gitu. Jadi ya. Atlet, ya. Jadi tidak hanya atlet, termasuk usia dini itu sudah bisa dimanfaatkan ya. Sekarang dalam perjalanan Mas Tiro berada di Lampung Tengah ini untuk sudah praktek untuk memberikan bantuan-bantuan kepada teman-teman atlet. Rata-rata apa sih yang diperlukan mereka ini? Yang paling utama adalah penanganan cedera. Cedera. Yang tepat. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah recovery. Strategi recovery atau pemulihan yang optimal itu belum banyak penerapannya di atlet-atlet Lampung. Ya. Nah, kembali ke poin 1 tadi, memang masih banyak sekali atlet yang notabene penanganannya melalui metode-metode yang tradisional. Artinya belum menggunakan kaidah sport science itu sendiri. Gitu. Jadi saya beberapa kali menemukan atlet PON yang 2020 lalu itu masih banyak yang diarahkan ke measure yang notabene lebih ke tradisional, Pak. Gitu. Nah, itu yang saya lihat. Akhirnya saya sama sekali tidak mengucilkan atau merendahkan profesi lain, tapi memang kebutuhan pada saat itu tidak bisa terpenuhi, sehingga atlet pada tahun 2020 lalu di PON itu banyak sekali yang belum tertangani masalah cedera. Kemudian recovery, kemudian kalau performa masih bisa di cover dengan pelatih fisik. Iya. Kalau saya juga nanti di segmen kedua aja nanti kita bicarakannya antara measure atau measure itu ada yang tradisional, ada yang sudah mulai science ya. Itu nanti kita bahas yang kedua. Nah, Mas Tiro, ini kan kebutuhan recovery ini juga sangat penting ya, apalagi dalam olahraga yang berkompetisi ya. Berkompetisi, sekarang main, sekarang istirahat, kemudian besok main lagi dan seterusnya. Ini punya pola baku apa gimana kira-kira? Sebetulnya nggak baku, Pak. Artinya sifat recovery itu dinamis. Tergantung bagaimana program yang diberikan pelatih. Gitu. Nah, selama ini program recovery dengan tingkat pressure yang diberikan pelatih itu nggak seimbang, sehingga banyak sekali atlet yang mengalami overtraining. Dan kelelahan ya. Justru
mengakibatkan injury atau cedera. Ya. Gitu. Nah, cedera itu bukan hanya jatuh atau bukan mungkin tabrakan atau segala macam. Kelelahan pun jadi cedera bisa. Bisa. Ya bisa, gitu. karena misalnya faktor overtraining, otot terlalu lelah, tapi kapasitasnya tidak bisa memenuhi, akhirnya terjadi robekan atau spasme atau tegang otot seperti itu. Tanpa disadari itu merusak ini juga ya. Merusak Jadi otot. ini perlu diketahui ilmu-ilmu ini oleh pelatih berarti ya. Iya, betul. Jadi pelatih jangan gojlok apa ya. Kemudian ada tagarnya apa sih? Jangan kasih kendor. Ya, no penogen. No penogen. Wah, ini nggak boleh juga sekarang ya. Memang harus dilihat ininya, harus dilihat kondisinya anak-anaknya, kemudian juga kemampuannya, usianya seperti itu ya. Karena ini banyak pelatih juga harus diakui, beberapa juga ada yang pelatih tradisional untuk ini nggak boleh marah nih pelatih, karena memang ada yang sebagian masih tradisional dan ini harus diupdate. Kemudian hasilnya akan lebih baik. Kenapa mungkin ya kan? Kemungkinan ada hal-hal yang agak tidak tidak tepat gitu di penanganannya sehingga menyebabkan atlet ini nggak maksimal. Termasuk untuk memberikan memacu adrenalin atlet ini sampai dengan besok kamu pas pada peak performance, itu ada aturannya ya? Ada targetnya, bahkan periodisasi latihannya itu juga ada, Pak. Artinya nanti sebetulnya kerja sama antara pelatih, measure, sport terapi atau fisioterapi itu sangat penting, sehingga semua komponen ini bisa membantu ngebooster atau meningkatkan prestasi atlet. Jadi makanya tadi yang paling banyak itu memang yang full body contact ya. Kalau mungkin kalau olahraga konsentrasi seperti biliar, catur itu mungkin beda lagi penanganannya. Nah, seperti apa yang tidak banyak menggerakkan raga, kan? Tapi otak. Tapi justru gini, Pak, catur, misalnya catur yang kelihatannya tidak terlalu banyak bergerak, justru ketika pasif duduk itu bisa juga beresiko tegang pada otot, misalnya trapezius, bisa juga menimbulkan low back pain atau otot latissimus dorsinya gitu. Itu juga bisa, Pak. Artinya sebetulnya keadaan di mana atlet itu enggak misalnya minim gerak, bukan berarti tidak terhindar dari cedera. Oh iya, masih tetap ada ya kemungkinan. Jadi penanganannya seperti apa harusnya? Ya, kalau melihat dari kondisi olahraganya sendiri, misalnya catur, penanganan yang paling tepat itu nanti kita akan mengidentifikasi dulu bagaimana keadaan si atlet itu. Ya, nanti kalau sudah diidentifikasi, misalnya ternyata masalahnya adalah spasme atau tegang otot, baru kita akan berikan program recovery, misalnya melalui sport massage. Ada ya, termasuk biliar ya. Biliar itu kan yang paling ini kan berdiri nih. Kalau kita main sendiri di sini tegang sekali atau ini mempengaruhi jadi penampilan. Nah, apa itu yang bisa ditangani di situ? Ya, rata-rata kalau biliar kan core stability-nya juga dipengaruhi, artinya pusat keseimbangan tubuh ketika melakukan pukulan itu pukulan bola biliar. Itu juga bisa mengakibatkan cedera juga, Pak. Artinya penanganan tadi kita akan menyesuaikan apakah si klien atau atlet ini mengalami spasme tegang otot atau hingga ke arah robekan otot atau robekan ligamen. Nah, itu kita akan melihat dari pemeriksaannya dulu. Oke. Jadi ditangani istilahnya ya per kasus ya, kasus per kasus. Iya, betul. Jadi tidak sama penanganannya. Betul. Olahraga berat itu berat pekerjaan tubuhnya dan berat pekerjaan otaknya berbeda-beda penanganan. Oke, kita jeda dulu ya. Kita akan jeda sejenak dulu, sahabat Mitra TV. Nanti kita akan tahu bedanya bagaimana apa yang dinamakan measure atau pijet ya. Kalau nggak tahu measure itu pijatan ya, tradisional, dan apa yang dilakukan oleh untuk sport science ya. Jangan kemana-mana, kita di segmen kedua nanti masih dengan Mas Tiro membahas hal ini. Tetap di Mitra TV. Ya, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Mas Tiro di
Stadion Sumpah Pemuda. Dan pada kali ini kita bicara soal sport science dan banyak-banyak macamnya di sana. Di segmen yang kedua, Mas Tiro, kita akan sampaikan tadi seperti tadi tentang measure ya. Measure itu tahunya orang itu pijat ya. Pijat, udah kalau ini misalnya cedera, bawa aja ke tukang pijat misalnya. Kalau dulu seperti itu boleh saja ya, tapi memang selama penanganan itu tentu lain-lain ya. Orang yang tahu disiplin olahraga dan sekedar mohon maaf bapak-bapak yang measure tradisional mungkin juga bisa kembali belajar ya untuk meningkatkan pengetahuannya untuk ini. Nah, bisa dijelaskan Mas, apa bedanya sekarang? Oke, baik Pak. Sebetulnya di Indonesia ini kalau bicara tentang sport science sangat luas Pak. Luas ya. Dari sport science itu sendiri banyak turunannya. Yang pertama adalah industri, sport industri. Kemudian di mana itu berhubungan dengan manajemen olahraga. Kemudian turunkan lagi ada namanya athletic trainer. Kemudian diturunkan lagi ada adaptif olahraga, di mana menjadi pengajar atau pelatih disabilitas. Kemudian yang terakhir ada yang berhubungan dengan kebugaran. Jadi lebih ke performance olahraga. Ada lagi banyak sebetulnya Pak ya, lebih ke sport analitik. Menganalisis bagaimana pergerakan secara kinesiologi, kinestetik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau bicara tentang tadi pijat ya, tukang pijat, sebetulnya ada perbedaan antara sport scientist, sport terapi, kemudian fisioterapi dan measure. Itu berbeda Pak. Kalau measure itu lebih ke arah tenaga keolahragaan yang menggunakan metode massage dalam proses penerapan terhadap klien atau atletnya. Kemudian kalau fisioterapi kan saya sebetulnya bukan di fisioterapi. Fisioterapi itu lebih ke arah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di mana teman-teman fisioterapi ini di bawah Kemenkes. Gitu. Nah, kalau tadi sport terapi itu masuknya tenaga keolahragaan, Pak. Di mana menggunakan metode olahraga atau metode ilmu olahraga dalam penerapan terhadap atlet atau klien seperti itu. Jadi memang bedanya besar banget ya. Iya, apalagi nanti measure tradisional tadi itu akan berbeda lagi. Mungkin rata-rata menggunakan metode massage, tapi secara sainsnya mungkin lebih banyak justru ke experience gitu ya, pengalaman bukan ke science atau keilmuan. Pengalaman menangani ya, meskipun dia tidak belajar juga di measure untuk olahraga, kalau dia tahu urat segala macam, ada yang tahu kan seperti itu juga banyak yang juga bisa ketika ini tabrakan gitu. Yang dulu kan sama aja, Pak Dukun juga, dukun pijat juga, pulih loh gitu nih. Kayak teman-teman yang ada di Sangkal Putung dan lain-lain itu kan punya ilmu masing-masing. Artinya tidak menjurus pada satu ilmu itu, artinya kita sekarang ada di sport science ini memiliki ilmu-ilmu baru yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan nantinya, karena di daerah luar Indonesia sudah ini sangat masif gitu kan. Terutama di dunia olahraga, kenapa orang Indonesia kalah bugar gitu sama misalnya di bulu tangkis saja. Kita mungkin banyak yang kehabisan tenaga sementara yang lain masih. Nah, itu seperti apa sebabnya? Kalau faktor-faktornya lebih saya belum bisa menilai secara detail Pak ya. Karena pasti itu pelatih yang akan berwenang mengevaluasi. Tapi kalau melihat dari beberapa yang sudah dilalui ya Pak ya, mungkin banyak faktor-faktor. Yang pertama mungkin medical check up-nya belum tuntas, kemudian bagaimana atlet itu dimonitoring secara tingkat kebugarannya, evaluasinya bagaimana, kemudian bagaimana program yang diterapkan dalam tim itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi belum bisa menilai secara detail Pak nih. Nah, itu kembali ke pelatih yang artinya penanganannya juga per kasus orang per orang begitu ya. Kalau perorangan seperti itu. Kalau olahraga berregu yang ini banyak juga memerlukan penanganan. Mas Tiro sudah berapa kali ngikut tim prapon kita ya, prapon Lampung dan kedua kemudian Liga ya Pak ya. Ketiga Liga Pro. Nah, ini apa yang terjadi sebelum ditanganin dan setelah ditanganin? Apa beda dari kebugaran mereka? Yang pertama adalah yang jelas adalah strength-nya Pak. Ya, kami sebetulnya dari sport terapi itu bekerja sama dengan pelatih fisik, sehingga kita akan memonitoring bagaimana keadaan ototnya.
Nah, justru sebenarnya dalam riset terbaru itu cedera itu terjadi bukan karena fleksibilitasnya bagus, Pak. Tapi riset terbaru mengatakan bahwa cedera itu terjadi karena kurang kuatnya otot atau jaringan itu dalam menerima beban latihan. Itu beban yang diberikan pelatih terhadap latihan yang diterapkan kayak gitu. Nah, dan setelah tadi melalui pengalaman yang saya alami di Liga Pro, itu justru dengan kerjasama antara pelatih fisik dan sport terapi ini, tingkat resiko cedera atlet jadi minim, Pak. Oh iya, bisa dihindari ya. Betul. Kemudian explosive power, kemampuan otot, kekuatan ototnya juga bisa terukur di situ. Itu kurang lebih. Jadi yang terdekat adalah bekerja sama dengan pelatih fisik ya. Betul. Pelatih fisik itu konsultasi gitu ya. Misalnya ini atlet saya kok mudah cedera, kenapa? Nah gitu-gitu ya. Iya, nanti kami dari sport terapi akan melakukan evaluasi terhadap atlet tersebut. Kemudian nanti ada tes lebih ke antropometri, melihat kondisi ototnya. Kita akan membandingkan, mengcompare antara otot dextra dan sinistra atau otot kanan dan kiri, sehingga nanti kita akan tahu, oh ternyata misalnya otot kanannya lebih dominan besar, lebih kuat dibandingkan otot kirinya. Jadi keseimbangan tubuhnya kurang, sehingga nanti kita akan koordinasi dengan pelatih fisik. Kita akan lebih banyak penerapannya ke otot kiri, otot kanan tapi tetap tidak diabaikan, tetap berjalan tapi keseimbangannya lebih banyak di kiri. Ya. Jadi untuk menambah ya, untuk bisa menyeimbangkan itu. Ya. Nah ini kan terjadi dalam keseharian sebetulnya, nggak boleh. Misalnya kan sekarang ada misalnya ada latihan fisik. Tes fisik misalnya Koni mau mengadakan tes fisik atlet kan itu periodik Mas ya, agak cukup lama 3 bulan atau 6 bulan. Nah itu keperluannya itu untuk apa sebetulnya penting Pak ya. Keperluannya kita akan mengetahui bagaimana tingkat kebugaran atlet itu sendiri, karena kita tahu bahwa atlet itu sangat dekat dengan tingkat kebugaran. Nah dari situ kita akan mengevaluasi Pak, dari deskripsi si atlet itu sendiri, kita akan mengevaluasi bagaimana penerapan program selanjutnya. Oh ternyata si atlet ini mengalami penurunan performance gitu. Nah jadi penurunan performance ini banyak penyebabnya Pak, bahkan faktor psikis itu juga berpengaruh. Misalnya atlet punya pasangan atau sudah menikah misalnya ya atletnya, itu lagi punya trouble dengan keluarganya gitu. Mungkin ada atlet yang sudah senior ya Pak ya. Nah, akhirnya kebawa ketika melakukan tes fisik gitu, sehingga performance-nya nggak sama. Psikologi juga berpengaruh. Artinya kita akan secara detail melihat bagaimana performance atlet ini dari pengaruh-pengaruh lainnya gitu misalnya. Jadi nggak hanya sebatas atlet kemampuannya sekian, kok di bulan ketiga dites lagi kok turun, padahal program latihan udah tepat nih, misalnya sudah bagus, pelatih sudah merancang dengan baik, kok turun. Nah, kita akan sebenarnya ini yang penting lagi Pak, psikolog olahraga. Itu belum banyak penerapannya di Indonesia dan masih sangat jarang. Baru timnas Indonesia sepak bola yang sudah menerapkan. Ya psikolog ya, lebih ke psikolog. Itu juga sangat penting. Nah, dari situ juga akan mengevaluasi bagaimana peningkatan performance atlet dari pengaruh-pengaruh lainnya. Misalnya mentality juga itu berpengaruh. Saya sedikit menyinggung karena ada psikologi atau psikolog. Saya ingat Dokter Nisa kemarin bilang soal Pivori. Mas Tiro juga salah satu dari anggota Pivori. Perannya Pivori di mana ke sana? Ya, kalau Pivori sendiri itu sebenarnya perhimpunan ahli ilmu faal olahraga. Di mana sebetulnya masuknya atau ranahnya di kesehatan olahraga. Tapi masih bisa berhubungan dengan sport science kan ya? Itunya? Masih berhubungan, sangat kental sebetulnya. Jadi dalam Pivori itu sebenarnya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tenaga keolahragaan. Di mana Pivori ini ada dokter juga, ada fisioterapinya juga. Nah, bekerja sama dengan tenaga keolahragaan dalam hal ini, misalnya sport measure atau sport terapi, sport scientist dan pelatih fisik yang berhubungan dengan Pivori itu sendiri. Nah, nanti dari kedua tenaga ini itu bekerja sama buat program. Itu perannya di sini Pivori. Jadi punya tempat masing-masing lah ya. Seharusnya kalau ini bisa bekerja sama itu lebih bagus ya. Dari Koni juga punya punya kolaborasi sebenarnya. Bahkan pernah diusulkan
di sini juga di kantor KONI ini harus disiapkan istilahnya apa namanya, kepengurusan yang terkait dengan ini. Mungkin sekarang sudah ya sport science dan apa namanya istilahnya tenaga-tenaga ahli lainnya gitu. Jadi tidak melulu diserahkan saja kepada pelatih dan untuk bisa apa ya istilahnya berkonsultasi lah atlet, pelatih, justru pelatih juga kan banyak yang belum mengetahui sepenuhnya untuk ini. Nah, seberapa besar sebetulnya pelatih itu mengetahui ini sejak dini gitu, misalnya cederanya atlet sehingga penanganannya tidak tergopoh-gopoh misalnya. Kalau persentasenya saya belum bisa menjawab Pak, karena di Lampung ini saya belum punya data terkait persentase pelatih yang sudah update terhadap sport science gitu. Nah, mungkin bisa nanti KONI melakukan evaluasi terhadap pelatih apa yang sudah dilakukan, kemudian apakah pelatih sudah update dengan referensi sport science terbaru seperti itu. Dan ini perlu ya, perlu data itu karena saya pribadi aja belum punya datanya. Atau mungkin karena ini belum diterapkan secara utuh ya. Setelah ini kita ini mau ada menjelang PON ini, menjelang PON, menjelang apa namanya, ini masih ada beberapa yang BK ya, ada satu lah katakanlah. Kemudian ini sudah masuk dengan pelat prof. Nah, saran dari Mas Siro ini di segmen ini masih ada 3 menit. Sarannya untuk pelat prof itu apa sebetulnya, mulai tahapannya yang akan dikonsultasikan dengan teman-teman, tentunya pelatih dan pelatih fisik tentunya kan. Kalau membahas tentang saran ya Pak ya. Saya pribadi sebetulnya saya belum bisa menilai bagaimana pelatih sudah menerapkan ilmu sport science ya. Tapi yang jelas bagaimana kita bekerja sama dalam komitmen meningkatkan prestasi olahraga khususnya di Provinsi Lampung. Kita tahu sebetulnya SDM di Provinsi Lampung untuk atlet itu sangat banyak. Sangat banyak. Tinggal bagaimana penerapan untuk bekerja sama atau berkolaborasi antara tenaga kesehatan, tenaga keolahragaan dalam hal ini ya, misalnya pelatih, dokter, fisioterapi, sport terapi gitu. Untuk komit dalam mendukung bagaimana atlet itu bisa lebih berprestasi dari sebelumnya. Dengan bebas dari gangguan-gangguan cedera ya, tentunya seperti itu. Sangat penting juga. Oke, kita jeda lagi, nanti masih ada segmen yang terakhir Mas Siro. Sahabat Mitra TV, kita jeda sejenak, nanti kita akan bahas pokok masalah banyak karena di sini sekarang ada fakultas baru kalau nggak salah di ITERA, itu ada rekayasa olahraga. Dan itu juga sangat penting untuk juga di cawe-cawe ya, cawe-cawe soal olahraga Lampung, karena demi kemajuan, karena persaingan semakin ketat, persaingan juga semakin berat dengan daerah-daerah lain. Mungkin daerah-daerah di Jawa sudah mulai memakai itu ya. Kita harus mengejar ketinggalan itu. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga atau segmen yang ketiga masih di Mitra TV. Ya, kita kembali di Dialog Olahraga dan kita memang berada di kawasan olahraga Mas. Kini jam-jam latihan, makanya sangat sibuk ya. Ini ada latihan korbal, ada latihan beberapa jogging, lari, dan ini mengambil suasananya yang lebih beragam. Mas Siro, kita tadi sampaikan bahwa ini perlu ada semacam kebersamaan ya dari beberapa profesi dan juga keilmuan, termasuk tadi yang saya sebut terakhir adalah prodi rekayasa olahraga. Bisa diceritakan sedikit karena Mas Diro pernah mengisi di satu sesi di sana, sosialisasi itu. Kalau melihat dari yang sudah ada dan mendengar informasi tentang rekayasa olahraga, sebetulnya rekayasa olahraga ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana meningkatkan prestasi melalui teknologi. Prestasi atlet melalui teknologi. Saya sempat ngobrol juga dengan beberapa dosennya, ternyata konsennya adalah seperti menciptakan sebuah alat gitu ya, alat untuk meningkatkan prestasi, entah itu yang bersifat treadmill dengan kondisi kardio langsung otomatis terbaca dan sebagainya. Arahnya ke situ, Pak. Tapi untuk
lebih tepatnya saya belum mengetahui secara detail ya informasinya. Tapi beberapa secara umum general yang saya ketahui arahnya ke arah sana. Iya. Mungkin ada semacam ini Mas, ada semacam kesamaan pandang bagaimana ya harusnya dari semua profesi ini, bagaimana kesamaan pandang menangani cedera. Nah, itu gimana Mas? Ya, sebetulnya beberapa referensi tentang penanganan cedera itu dari profesi-profesi yang sudah ada itu biasanya sudah satu frame, Pak. Artinya sudah mengetahui tentang bagaimana penanganan cedera yang baik dan tepat. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan ini di Provinsi Lampungnya saja sebetulnya. Oh gitu, ya. Makanya di Provinsi Lampung belum ada pernah gini ya. Iya. Jadi perlu diadakan diskusi seperti itu. Seperti itu. Ya. Secara reguler ya. Jadi artinya siapa yang ikut di sini nih, pelatih fisik? Pelatih fisik, kemudian measure yang dipercaya KONI saat ini dalam penanganan, kemudian tim medis, mungkin KONI punya tim medis khusus gitu ya dalam hal ini, itu juga untuk menyamakan persepsi aja ya, frame sama-sama. Sehingga kita sama-sama mengetahui bagaimana penanganan yang tepat dalam menyelesaikan masalah cedera itu sendiri. Ya, seberapa penting sekarang? Seberapa penting seorang fisioterapi, kemudian seorang profesinya dokter itu di dalam sebuah kontingen? Menurut saya sangat penting, Pak. Ya. Karena melihat berapa perbandingannya dulu? Kalau perbandingannya untuk gimana ini, Pak? Antara atlet dan tenaganya. Tenaganya. Sebetulnya satu dokter itu bisa mengcover sekitar 50 sampai 100 orang. 50. Karena dokter kan lebih arahnya adalah farmakologinya, konsultasi kesehatan seperti itu. Tapi beberapa referensi yang saya ketahui, kalau di timnas Indonesia untuk menangani 30 sampai 40 orang itu butuh 2 fisioterapi. Kemudian 4 measure. Sintayong biasanya menggunakan coach Sintayong menggunakan 4 measure, Pak. Oh, untuk semua pemainnya. Untuk menangani seluruh atlet di timnas Indonesia. Nah, nggak tahu sekarang dikurangi atau enggak ya, tergantung dari kebijakan PSSI juga. Iya. Artinya di awalan yang saya ketahui, coach Sintayong itu menerapkan 4 measure. Tapi berlisensi, artinya memang sudah update gitu. Nah, itu perbandingannya, Pak. Melihat dari kondisi itu ya, misalnya di Lampung ada 50 atlet atau 200 atlet ya, tinggal menyesuaikan kondisi itu. Perbandingannya sudah jelas sebetulnya ya. Kalau measure itu kan karena ada tenaga yang harus dikeluarkan. Nggak mungkin dia suruh mengcover 100 orang. Dia sendiri bisa KO. Betul. Jadi ini kasus bukan kasus inilah ya. Ini artinya ada sebuah kejadian juga di PON di Papua, bahwa kita tidak membawa fisioterapi ternyata ya. Ternyata ada beberapa atlet kita yang ketarik uratnya tiba-tiba. Apakah ada ini sekarang kita mau tahu dulu apakah seperti urat ketarik ya kan, kemudian kalau panahan itu kan ada dibelikat ya, kontraksi segala macam, itu diakibatkan dari nervous. Secara general, Pak ya, sebetulnya kalau nervous lebih ke psikolog ya, pengaruh ke otot, kemampuan otot sangat itu, kecil ya? Iya, sangat kecil sebetulnya. Tapi kalau kram otot misalnya, itu hubungannya adalah sistem saraf kan. Biasanya karena overtraining atau penggunaan otot. Tapi kalau tadi nervous terus berakibat ke otot yang kurang dari target performanya, sangat minim sebetulnya. Ya, jadi mungkin bukan itu ya, artinya bukan dibilang itu nervous itu itu hanya alasan kan ini. Tidak, tapi itu kecil ya, kemungkinannya sangat kecil. Pak. Apalagi dengan persiapan atlet yang memang sudah oke gitu. Harusnya tidak muncul itu kasus-kasus seperti itu. Atau kalau di istilahnya kita di sport science itu ada juga penanganan tentang nervous. Kalau selama ini yang saya terapkan untuk atlet Liga Pro itu menggunakan terapi musik, Pak. Penanganan. Jadi sebelum atlet melakukan pertandingan, kita memberikan sebuah terapi musik sehingga psikologinya, mentalnya itu, moodnya ya, itu jadi lebih up, adrenalinnya muncul karena musik itu sendiri. Itu berpengaruh, Pak. Oh gitu. Sudah ada penelitian ya? Oh, sudah ada penelitian. Iya, salah satu rekan saya di Yogyakarta di ilmu keolahragaan juga menerapkan itu. Musiknya lagunya apa? Apa genre musiknya apa? Genrenya lebih ke yang burning atau semangat gitu, Pak. Yang beatnya tinggi. Beatnya tinggi, rock seperti itu. Jadi adrenalinnya akan muncul sehingga atlet
Berarti sekarang agak sedikit nyambung. Kalau kita melihat atlet-atlet luar negeri itu kenapa dia pakai apa namanya headset di mana-mana kayaknya udah bodo amat pokoknya turun itu sudah turun dari bis sudah headset sudah. Iya, benar. Jadi udah memanage dirinya sendiri. Mentalitinya. Ya, itu salah satu untuk mengatasi salah satu nervous. Ya. Oke. Hasil sedikit aja penelitiannya seperti apa? Dari beberapa penelitian secara subjek itu justru tingkat nervous, depresi dan sebagainya itu jadi turun, Pak. Turun, iya. Itu melalui angket yang diberikan ketimbang yang diem aja. Yang diem aja, kan ada penelitian controlling dan penelitian eksperimennya. Iya. Nah, jadi itu berbeda sekali. Jadi tapi musiknya juga musik-musik yang energik ya? Iya, energik. Iya, yang dia punya mempengaruhi gerak ya. Iya. Jangan sampai pakai keroncong malah ngantuk. Iya. Lebih ke nanti malah ngantuk ya. Ya, artinya ada musik-musik tertentu yang ini menjadikan merangsang saraf atau mungkin otak gitu bisa menjadi lebih bersemangat. Betul, Pak. Bisa diterapkan di olahraga apa aja? Semua olahraga. Olahraga. Terutama yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Oke. Ya. Catur pun sebenarnya sampai segitu ya. Iya. Jadi artinya perlu sekarang di juga di Lampung sudah diteliti soal ini kira-kira? Kalau saya pribadi belum mengetahui. Belum. Gitu ya, Pak, ya. Siapa tahu ada yang sudah. Koni bisa. Oke. Masukan buat Koni ya, masukan buat Koni buat ini memberikan satu apa istilahnya treatment ya, baru, ya. Untuk kepada atlet-atlet karena ternyata ada hal-hal yang tidak sama sekali kita lakukan untuk atlet-atlet kita yang nervous gitu ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan masukan yang bagus untuk pelatih dan juga pengurus-pengurus olahraga yang bisa memberikan penampilan atletnya jadi lebih baik. Oke, itu nervous, masalah nervous dan kemudian cedera. Mas, ini di dalam perjalanan kompetisi ini memerlukan mental juga yang stabil. Nah, ini penanganan mental itu secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti apa? Kalau masalah mental itu sebenarnya yang expert adalah seorang psikolog, Pak. Psikolognya. Psikolog yang mampu mengontrol, kemudian membantu, mensupport atlet. Tapi kalau beberapa pengalaman yang saya alami ya, Pak ya, mental atlet itu memang tergantung dari situasi atlet saat itu, naik turun. Berbeda semua ya? Berbeda semua dan setiap atlet beda-beda. Tapi justru untuk pengelolaan mental itu, atlet itu lebih banyak jam terbangnya untuk membuat controlling emosi, controlling mentalitinya bagus itu dari jam terbangnya. Misal si atlet sebelum melakukan pertandingan dalam jangka panjang di-prepare untuk melakukan sparring dengan tim-tim yang mungkin setara atau di atasnya gitu. Sehingga nanti akan melihat bagaimana mentalitas atlet itu berkembang atau tidak gitu. Jadi melalui bagaimana jam terbang si atlet itu sendiri. Jadi masalah-masalah pribadi itu juga sangat berpengaruh berarti ya? Sangat berpengaruh. Apalagi olahraga perorangan ya? Perorangan, kelompok juga, Pak. Kelompok. Artinya, ya. Satu orang mungkin punya masalah ya, masalah pribadi sehingga nggak bisa memisahkan dulu sementara antara masalah dengan pertandingan, sehingga ketika bermain si atlet itu nggak konsen, passing bisa salah misalnya di futsal atau sepak bola, passing salah, kemudian justru controlling bisa lepas dan sebagainya karena konsentrasinya terganggu. Nah, perlunya untuk mengetahui itu sebelum bertanding itu apa yang dilakukan sebetulnya? Sebenarnya ada evaluasi semacam angket ya, Pak ya. Kalau saya di Liga Pro itu sebenarnya mengirimkan sebuah G-form untuk mengetahui bagaimana kondisi mood atlet. Ya, selain tingkat kebugaran tadi, kondisi cedera, kita menerapkan juga bagaimana, intinya gini, pertanyaan yang diajukan ke atlet tentang mood yang dia rasakan saat ini. Dan sifat dari angket itu privacy, rahasia gitu. Sehingga hanya terapis olahraga yang mengetahui atau psikolog yang mengetahui. Nah, nanti baru kalau misalnya di tim ada psikolog, nanti psikolog yang akan berperan di situ untuk memberikan supporting atau memberikan treatment bantuan treatment sehingga atlet bisa lebih loose, lebih enak, lebih nyaman. Jadi sebelum bertanding berapa lama kira-kira? 1 hari, 2 hari? Ya, jadi ada range-nya tergantung dari kebutuhan, Pak. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 3 jam sebelum pertandingan kita akan memastikan, bahkan ada yang 1 jam sebelum pertandingan. Sehingga itu akan
preparing ya. Kita akan mempersiapkan bagaimana pelatih kepala menentukan pemain-pemain yang akan dimainkan. Gitu. Jadi koordinasi ini penting. Jadi kolaboratif tadi itu hubungannya ke arah sini juga. Sehingga pelatih kepala akan tahu, oh atlet ini lagi nggak fokus atau lagi punya masalah. Oh atlet ini performanya lagi nggak bagus. Oh atlet ini lagi cedera, sehingga pelatih kepala akan lebih nyaman atau lebih lebih akurat dalam menentukan pemain-pemain yang akan diturunkan dalam. Oke, jadi artinya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya juga diperlukan untuk itu ya. Iya, betul. Jadi kedekatan juga antara atlet dengan pelatih juga nggak dibiarin gitu aja sebetulnya. Itu sebetulnya yang bagus kayak gitu ya. Nah sekarang ada sedikit kalau yang tentang ini ada olahraga individual. Dan ini memerlukan satu penanganan yang saya nggak tahu apakah diangkat besi angkat berat sekarang dilakukan itu atau tidak gitu. Mungkin olahraga yang konsentrasinya besar ini penanganannya juga punya clue tertentu apa misalnya. Sekarang karena begini Mas, Lampung sudah punya saingan yang sangat besar ini untuk merata sekali ini di angkat besi dengan angkat berat. Nah, seperti apa kira-kira kemungkinannya yang paling besar terjadi di atlet-atlet ini? Oke, baik, kalau kemungkinan yang mungkin yang akan terjadi ya untuk atlet-atlet yang angkat beban itu biasanya yang kita lihat dari beberapa part sebelumnya justru banyak atlet angkat besi yang merasakan atau mengalami overtraining karena kan angkat beban Pak. Angkat beban itu membuat otot menjadi stres sebetulnya. Tapi ketika program recovery-nya nggak tepat, ototnya justru stres. Sehingga optimalisasi performanya nggak mencapai ke sesi optimalnya. Nah, perlunya tadi kolaborasi antara pelatih, kemudian fisioterapi, sport terapi, measure dalam menerapkan masalah-masalah atlet tadi. Ya, artinya punya punya database ya, punya database atlet ini kenapa ngangkatnya nggak kuat. Ya, nah itu pengaruh dari apa aja? Misalnya. Kita nggak bisa pastikan ya Pak ya, mungkin bisa pengaruh dari tidurnya, fase tidurnya sebelumnya sehingga tidurnya kurang oke. Atau nutrisi oke. Kalau itu kan jangka panjang Mas. Jangka panjang. Kemudian efek yang lain misalnya dari kebiasaan atlet gitu ya. Mungkin masih banyak atlet yang melakukan kebiasaan yang nggak sesuai dengan kaidahnya, misalnya masih minum alkohol, rokok dan sebagainya, itu jadi pengaruh juga sebetulnya. Oh, jadi pengaruh ya. Sedikit pun tetap ada pengaruhnya ya. Ada. Oke. Mungkin ini harus dibicarakan juga dengan beberapa. Itu yang terbaik Mas Tiro. Saran untuk Mas Tiro ini ada di beberapa menit terakhir nih. Ya. Untuk olahraga Lampung, apa sih yang harus dinaikkan performanya gitu ya? Artinya secara keilmuan melihatnya sekarang lihat dari kacamata futsal misalnya yang biasa ditangani. Nah, karena kebanyakan nanti ada sepak bola ya kan, ada bola voli, ada softball seperti apa? Kira-kira apa yang dari secara ini kasus terbesarnya apa? Kasus terbesarnya adalah injury Pak. Cedera. Itu yang tadi yang kita awal bahas ya. Nah, itu belum banyak yang tertangani. Justru gini Pak, di TC PON futsal itu kita sebelum melakukan TC atau pemilihan atlet di awal kan, kita memilih atlet Lampung terbaik ya. Misalnya target awal kita membutuhkan 40 atlet dari sekian ratus yang mendaftar. Kita juga mendata bagaimana rekam medis atau keadaan cederanya sebelumnya. Kita sudah mengetahui itu. Nah, data itu akan membuat kita akan tahu ya ke depannya cara menanganinya ya, supaya atletnya nggak mengalami re-injury atau cedera ulang, itu bagaimana nanti akan ketahuan. Nah, setelah data itu kita miliki, kemudian kita laporkan ke pelatih, terutama pelatih fisik juga. Nanti pelatih fisik akan berkolaborasi tadi. Nah, kalau sudah penerapan itu, insya Allah justru atlet-atlet yang sudah kita tangani di PON Lampung itu untuk penanganan cederanya tuntas gitu. Tuntas ya. Tidak kembali cedera gitu ya. Itu tujuannya penanganan cedera kan agar tidak kembali cedera. Agar sembuh dan tidak kembali cedera. Ada yang saya juga nggak tahu. Apakah ini benar ada kata-kata cederanya menahun gitu loh? Ada Pak. Ada. Cedera kronik.
cedera kronik ini bisa juga penyebabnya banyak. Yang pertama adalah salah penanganan. Salah penanganan. Misal itu yang paling besar mungkin ya? Iya. Di Lampung ini justru saya punya data, Pak. Data dari klien kami di Lampung Sporting Center. Itu justru banyak sekali atlet yang mengalami cedera kronik dan sampai saat ini masih berstatus sebagai atlet aktif. Dalam keadaan cedera. Tapi dipaksa, ya, karena ya itu tuntutannya dia harus berprestasi. Dalam keadaan cedera pun saya paksa. Nah gini ya, cedera yang dialami itu nggak tuh sebetulnya sampai detik ini. Ada datanya saya di klinik. Dari situ aja jadi masalah besar sebenarnya yang berhubungan dengan performa atlet. Mungkin kalau tidak ada keluhan cedera, atlet tersebut bisa akan lebih meningkat performance. Pasti ya. Karena apapun yang terjadi dia harus bugar ya. Sedikit aja diulas Mas. Antara bugar dan sehat itu apa? Kalau sehat itu secara klinis nggak ada masalah. Misalnya tensinya normal, kemudian sendinya nggak ada masalah, kemudian nggak ada diabetes, nggak ada masalah pembuluh darah atau kardiorespirasi, nggak ada masalah. Itu secara klinis. Tapi kalau bugar itu tingkat tertinggi dari sehat. Artinya selain sehat secara klinis, seseorang itu juga tidak ada keluhan apapun ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Misal contoh, masyarakat umum yang nggak pernah olahraga ketika jalan sedikit aja, misalnya sekilo aja sudah ngos-ngosan atau kadang pegel-pegel dan sebagainya. Nah itu belum masuk ke kategori bugar. Tapi kalau bugar, si seseorang itu misalnya melakukan aktivitas biasa, nyuci piring, misalnya ngangkat-ngangkat barang di perabotan di rumah, itu nggak ada keluhan apa-apa. Tanpa keluhan ya. Kalau sehat, belum tentu tadi klien atau pasien atau orang tersebut itu memiliki keluhan. Iya. Jadi ada bedanya ya lah. Kalau sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar pasti sehat. Sudah pasti sehat. Mas Tiro, terima kasih sudah memberikan banyak ilmu untuk terutama di sport science. Mudah-mudahan ini juga beberapa usulan atau beberapa kasus yang ini bisa ditindaklanjuti dengan teman-teman pelatih lainnya, bisa berkolaborasi secara pertemanan juga kan tetap bisa ya. Artinya demi Lampung ini. Karena futsal lolos ya, jadi Mas Tiro pasti ikut. Insya Allah Pak, Insya Allah mendampingi tim futsal ya, pasti punya peran yang di situ. Kita juga pengen peak performanya anak-anak juga ada di bulan September 2024. Artinya secara peningkatan dari sekarang di-maintain sedemikian rupa, akhirnya jangan sampai juga ada overtraining ya, itu yang paling sekarang banyak yang tidak ketahui ya, terutama pelatih-pelatih yang punya atlet olahraganya olahraga keras, ya kan, memerlukan semua otot dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Mas Tiro, supaya ini juga bisa ditelaah juga kepada teman-teman lain. Sahabat Mitra TV, ini tadi bincang-bincang kita juga dengan Mas Tiro tentang sport science dan apapun yang terhubung dengan sport science. Dan ini ternyata menjadi faktor utama bagaimana kita bisa meningkatkan atlet-atlet kita dan memperoleh prestasi terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama yang berkecimpung di olahraga, dan juga dari KONI Provinsi Lampung bisa memberikan banyak program tentang sport science ini. Sudah 1 jam kita bersama, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam Dialog Olahraga. Saya Don Peci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.